warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kita Vicky Medan TV ya. Alhamdulillah, syukurlah hari ini kita kedatangan tamu yang super spesial kayak Indomie. Yaitu kedatangan saudara juga ya yang sudah lama tidak bertemu ini. Dari kecil baru bertemu sekarang ya kan? Iya, yes. Baru kedua. Yaitu dengan Papa Ibeng yang jauh-jauh dari Bandung ke Medan dengan tujuan akhir Mekah ya. Jangan lupa lewat Afghanistan. Wih, mantap kali bang. Bisa pada kali perang. Ya, jadi Papa Ibeng ini beliau akan melakukan touring single factor ya. Dari Indonesia tentunya menuju Tanah Suci ya, untuk suatu misi yang sangat luar biasa mulia, sangat luar biasa barokah insya Allah, yaitu menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci ya. Insya Allah. Amin. Alhamdulillah. Untung nggak naik onta kan? Lucu kan kok nggak ikut Idul Cilik? Bodor ya, sedikit biar nggak garing. Oke. Mungkin pertama dari Vicky Medan yang akan bertanya ke kakak atau Ibeng, Papa Ibeng ya. Papa Ibeng. Dan yang lain kalau ada mungkin nanti pertanyaan silakan di WhatsApp-kan atau di DM IG Vicky Medan ya. Di Vicky Medan _ 12 ya. Nanti akan ada admin yang menunjukkan pertanyaan kepada saya yang untuk bertanya ke Bapak Ibeng ya. Mungkin saya bertanya dari alasan ya, latar belakang masalah nih kalau dalam suatu penyusunan sebuah penelitian nih ya. Apa sebetulnya yang mendasari Papa Ibeng ini untuk ingin melaksanakan atau melakukan kegiatan touring nih? Karena ini bukan touring sembarangan ya. Saya aja dari Medan ke Binjai aja capek gitu kan, apalagi ini dari Bandung, Medan ke Tanah Suci, Mekah. Mantap. Jadi Papa Ibeng, saya panggil Papa Ibeng aja ya. Papa. Oke Papa. Jadi apa alasan mendasar Papa untuk mau touring ke Tanah Suci? Dijawab. Oh, entar. Tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama asli saya yang sudah bubur merah, bubur berem dari orang tua Bambang Sukmana. Cuma kalau di dalam dunia pariwisata, dunia bikers dan modeling ya. Mantap. Papa Ibeng. Cuma Papa Ibeng si ganteng keronis. Banyak bawaannya. Bukan. Si ganteng maut. Oke, jadi kembali ke pertanyaan tadi, apa yang mendasari saya untuk berangkat naik haji menggunakan motor ini? Jadi ada 3 alasan yang utama yang mendasari saya berangkat haji menggunakan naik motor. Yang pertama, saya merasa sebagai seorang muslim ingin menyempurnakan Islam saya, ingin menjalankan kewajiban saya sebagai seorang muslim untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Karena hobi saya bikers gitu. Karena hobi saya banyak, diantaranya adalah bikers. Saya ingin hobi ini tidak sekedar hanya menghabiskan ban, tidak menghabiskan hanya sekedar bensin, tidak hanya sekedar menghabiskan waktu, tapi ingin si hobi ini itu menunjang saya, membawa saya ke Sang Pencipta, mendekatkan diri ke Sang Pencipta. Karena dengan umur saya semuda ini, semakin tua, saya menyadari bahwa hobi ini harus membawa saya ke menuju pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu alasan pertama saya melaksanakan ibadah haji menggunakan motor. Terus yang kedua, kebetulan ibu saya dan kita sekeluarga diberikan cobaan, yaitu dengan sakitnya ibu saya. Jadi ibu saya itu sudah 7 tahun sakit stroke dari 2014 bulan Februari itu sakit stroke, tidak bisa bangun,
tidak bisa melakukan kegiatan apapun hanya di tempat tidur. Kadang saya sering menemui ibu, cuma ibu selalu bilang, ayo kita ke umroh ke tanah suci, umroh ke tanah suci. Saya bilang nggak mungkin gitu. Jadi saya akhirnya minta izin ke ibu untuk saya berangkat naik haji gitu, untuk berangkat ke tanah suci, mendoakan ibu agar diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi yang kedua, saya ingin berdoa di Baitullah untuk kesembuhan ibu itu. Karena segala cara sudah kita lakukan untuk kesembuhan ibu. Saya mencari tempat dan waktu khusus, saya ingin berdoa di depan Baitullah untuk kebaikan ibu saya. Terus yang ketiga, alasan saya untuk berangkat ibadah haji menggunakan motor ini, jadi saya ada satu cita-cita yang sudah lama sekali. Saya ingin punya sebuah pondok pesantren yatim piatu. Subhanallah. Jadi setelah pulangnya dari tanah suci, saya berkeinginan, bercita-cita untuk mendirikan pondok pesantren untuk anak-anak yatim piatu, yang insya Allah apabila Allah memberikan kesempatan saya untuk ke tanah suci dan kembali ke Indonesia, saya akan melaksanakan akan menghibahkan motor saya dengan cara lelang untuk mendirikan pondok pesantren ini. Jadi ya mudah-mudahan motor ini bisa lebih bermanfaat buat anak-anak yatim piatu. Si motor ini akan saya menjadikan pengabdian saya, kepedulian saya terhadap anak-anak yatim piatu yang selama ini saya bina. Kurang lebih ada 214 anak yatim piatu. Sebetulnya sih nggak sebanyak itu, tapi yang sekarang kita bina dari komunitas kurang lebih 214 anak yatim piatu. Dari itu. Wah, ternyata tepuk tangan lu dong semuanya. 2000 audiens ya. Tepuk tangan dulu, ternyata alasan mendasar dari Pak Pop ini sangat mulia sekali ya. Yang pertama tadi saya garis bawahi, beliau ingin suatu pengabdian ya untuk sang ibu yang sedang sakit. Iya, betul. Mungkin dengan jalan beliau ke tanah suci, sang ibu dapat sebuah kesembuhan yang mujizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga ibunda Pak Pop Ibeng diberikan Allah kesehatan kembali seperti Amin. Dan yang kedua tadi mungkin saya garis bawahi untuk membangun sebuah pondok pesantren ya, dan mengurus anak yatim. Ternyata Pak Beng sendiri ini juga beliau memiliki anak yatim yang diasuh mungkin ya. Iya. Oh, sungguh saya tadi lihat Pak Beng sangat lucu sekali. Ternyata di balik kelucuannya, di balik kehambalannya beliau sangat mulia sekali ya. Punya sebuah anak asuh ya, yang mana beliau anak itu adalah anak yatim. Karena memang di dalam Islam itu anak yatim itu sangat dimuliakan sekali derajatnya gitu ya. Betul. Oke, berarti tadi itu ada alasan mendasar Pak Ibeng untuk berangkat ke tanah suci. Nah, dari segi keluarga sendiri nih, apakah kan Pak Ibeng punya anak istri nih? Bagaimana mengasih penjelasan kepada mereka gitu untuk pergi ini 1 tahun ya? 1 tahun setengah. 1 tahun setengah, cukup lama sekali gitu kan. Apalagi untuk keluarga, untuk istri, untuk anak, pasti kangen dengan Bapak Ibeng nih. Jadi bagaimana ngasih pengertian kepada keluarga bahwa Bapak Ibeng mau mengadakan sebuah tour yang panjang? Oke. Jadi pada saat saya cerita flashback dulu bahwa saya berkeinginan untuk ke tanah suci ini sudah terlalu lama. Jadi dari 2004 saya sudah berkeinginan untuk touring menggunakan sepeda motor. Karena saya dari 2004 itu sering bercanda dengan teman-teman, mau kemana, mau ke Arab, mau kemana, mau ke Arab. Memang karena dari 2004 ini saya sudah berkeinginan untuk melaksanakan pakai motor ke tanah suci. Tapi baru saya membulatkan tekad dan yakin berangkat naik haji menggunakan motor ini pada tanggal 13 Oktober 2019 gitu. Itu saya bulatkan tekad malam itu untuk melaksanakan ibadah haji menggunakan motor. Asalnya keluarga tidak setuju, sama sekali tidak setuju, apalagi ibu dengan kakak-kakak. Tapi lama-kelamaan saya berikan pengertian bahwa saya ini bukan untuk main gitu, saya ini bukan untuk wisata, tapi saya ini untuk beribadah, menjalankan sebuah kegiatan, sebuah kewajiban saya adalah seorang muslim. Hanya setelah diberikan pengertian begitu lama,
ibu saya alhamdulillah mengizinkan. Terus kemudian anak-anak juga setuju. Kalau anak-anak sih gimana papahnya gitu. Kalau istri saya Dudo Herlino gitu. Duren. Udah lumping. Kuda bang. Mohon maaf karena saya belum Maaf saya bukan promosi tapi bagi yang mau silahkan daftar. Oh ada WhatsAppnya di sini ya. Di bawah ini. Oh, Di bawah karpet maksudnya. Oh jadi tadi itu adalah bagaimana beliau memberikan pengertian kepada keluarga ya. Jadi ini kan ada di Medan nih, kita ketemu di Medan nih. Dari Bandung ini dari kapan nih? Start dari Bandung? Dari Bandung itu tanggal 24 Desember jam 14.00 saya sudah berangkat. Oh, ke Medan ya? Betul, di Medan. Berapa hari membutuhkan waktu dari Medan, dari Bandung ke Medan? Dari Bandung ke Medan itu saya sampai sini tanggal 10, berarti sekitar 17 hari. Besar ya? 17 hari nyampe Medan, terus kemudian lanjut ke Aceh, lanjut ke Sabang, terus kemudian kita muter lewat barat ke Danau Toba. Jadi memang sebetulnya tidak selama itu sih ke Tanah Suci itu. Cuma saya selain akan melaksanakan ibadah, saya adalah orang yang paling gemar untuk bersafar. Jadi saya berburu safar karena yang saya tahu orang yang sedang safar itu doanya dikabul gitu dan apa namanya ya. Jadi saya mendedikasikan diri dalam perjalanan ini untuk menjalin silaturahmi dengan para bikers, dengan para tokoh agama, dengan para pejabat, dengan para tokoh politik. Saya menyempatkan waktu untuk bertemu dengan dengan mereka. Karena saya yakin dengan bahwa silaturahmi ini memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki gitu. Berarti kalau misalkan kenapa lama nih pemirsa menyaksikan dari Bandung ke Medan, kan biasanya 3 hari 4 hari cukup, ini 17 hari. Karena memang anak-anak motor ini solidaritasnya sangat tinggi sekali ya. Lagi setiap perjalanan itu di setiap kota, setiap provinsi itu disambut oleh anak-anak motor, makanya itu yang membuat lama ya. Tapi itulah persaudaraan anak-anak motor ya. Nah mungkin untuk rekan-rekan yang lebih penasaran lagi, apa sih yang beliau kendarai? Apakah unta? Apakah kuda? Atau apakah jenis sepeda motornya? Nanti kita lanjut ke part 2 ya. Dari podcast ini baru part 1 nanti. Masih panjang. Nah, mana tahu juga ada yang mau tahu apa sih pekerjaan Bapak Pibeng ini ya. Karena kita ketahui kalau misalkan mau touring ke luar negeri itu koceknya nggak sedikit ya. Oke, nanti tunggu di part 2.